Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan ini kultum kita pada zuhur ini, tadi sebelum zuhur ikhwah kita bertanya bahwasanya kawan-kawan salafi telah menyatakan bahwasanya siapa yang tidak meyakini bumi itu datar, ini perlu kita luruskan. Memang ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kepada bumi tidakkah kalian lihat kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Berdasarkan dalil ini, sebagian ulama, sebagian kecil ulama berpendapat bumi itu datar. Terus mayoritas ulama meyakini bahwasanya sesuai dengan ahlu ilmi, mayoritas ini ahli tafsir mengatakan bumi itu bulat. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena Allah berfirman, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirul nahara 'alal laili. Dipergilirkan siang dengan malam dan dipergilirkan malam dengan siang. Ini dalil isyarat bahwasanya bumi itu bulat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa terjadi perkara ini kita sayangkan masuk ke wilayah takfir. Bumi wajib datar, tidak boleh disebut bulat. Padahal ayat-ayat pendukung bumi bulat itu banyak. Takwir itu bergilir-gilir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, juga nanti akan terlihat pada surat Yasin ayat 38 sampai 40. Dalil matahari di posisinya, bulan berputar, dan juga bumi, isyarat bumi itu bulat. Maka mereka ulama muslim meyakini bumi itu bulat. Jadi zaman dahulu Kristiani meyakini bumi ini datar. Maka muncullah setelah kebangkitan Galileo, kasus Galileo itu, karena Galileo itu belajar di Sisilia. Jadi di Sisilia dulu ada kampus Islam di dekat daerah Italia itu. Jadi ketika orang-orang Eropa belajar di Sisilia, terbukalah pemikirannya tentang ilmu antariksa. Nah, kenapa ini jadi perdebatan? Supaya kita nyambung, karena menurut Salafi Allah itu duduk di atas aras, di atas langit. Ini juga perkaranya. Kenapa sih ketika mengatakan bumi tidak datar, padahal ini tidak ada hubungan dengan keimanan. Mau mengatakan bumi datar, bumi bulat, itu bukan perkara keimanan. Itu kan masalah keilmuan, penelitian, ijtihadiyah. Nah, ini kekeliruan dari kawan-kawan Salafi ini. Penelitian, ijtihadiyah. Nah, ini kekeliruan dari kawan-kawan Salafi ini. Kenapa mereka katakan kafir? Karena mereka berkeyakinan Allah di atas langit. Ketika itu ditolak oleh seseorang, orang mengatakan, dibantah, kalau Allah di atas langit, bumi itu bulat. Berarti orang Amerika posisinya di bawah orang Indonesia. Kalau bumi itu bulat, di atas kepala orang Amerika, kalau dia bulat, berada di bawah orang Indonesia. Bagaimana mengatakan seperti itu? Jadi rusak teori mereka, teori akidah mereka rusak. Ketika terbantahkan, ketika dia mengatakan Allah di atas langit, dibantah bumi itu kan bulat. Berarti Allah di atas langitnya, langit yang mana? Berarti Allah nanti berada di bawah. Jadi sedang dirahmati Allah, padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu tidak butuh tempat, dia zat. Jangan dikaji yang bukan urusan kita. Allah itu sudah ada sebelum alam diciptakan, sudah ada sebelum langit diciptakan. Kan qabla kulli syai'. Dia sudah ada.
dan dia tetap ada. Kalau langit nanti digulung, bumi digulung, kiamat terjadi, bumi hancur, Allah tetap ada. Tapi kalau dikatakan Allah bertempat ini di atas langit ini, maka akhirnya dipaksa-paksakan juga membela keyakinan seperti ini. Maka dia mewajibkan umat Islam meyakini bahwasanya bumi itu datar, bukan bulat. Berarti secara tafsir ini akidah salafi tidak layak uji. Bukan masalah apa hubungan bumi dengan masalah akidah. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itulah perkaranya kenapa mereka katakan siapa yang tidak mengatakan kafir. Sidang jemaah, bumi itu berpeluang bulat. Bukti nyata bisa melihat bulan enggak? Bulan itu bagaimana? Bulat apa tidak? Bulan itu bagian dari planet. Ada bumi, ada bulan. Bulan saja bulat, matahari bulat. Kenapa bumi mustahil pula bulat? Ini aneh sidang jemaah. Oh, dikatakan sutihat, terhampar. Allah itu menyampaikan sesuatu litakrib. Ini pahami ilmu tafsir, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita. Nggak mungkin Allah bicara dengan sesuatu yang belum kita paham. Bumi yang dibulatkan, aneh nanti. Kita semua orang mencari-cari, nggak percaya, bertentangan dengan logika ketika itu. Tapi Allah berisyarat. Apa isyarat yang lain dalam ayat? Kalian kira gunung-gunung itu tetap di tempatnya, pada gunung-gunung itu berjalan. Kalau gunung yang berjalan, berarti bumi berputar. Kalau bumi berputar, berarti bumi bulat. Gunung-gunung itu berjalan. Gunung berjalan itu bukan meninggalkan bumi. Nah, ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Keyakinan bumi, diambillah pendapat yang dulu minoritas, dikukuhkan oleh salafi, bumi datar. Kenapa? Karena dia tidak bisa bantah akidah dia itu ketika dikatakan bumi bulat. Dia tidak bisa bantah, ternyata itu tidak benar. Maka akhirnya diyakinkanlah bumi itu datar. Sutihat bukan berarti mesti datar. Kalau datar mesti bertepi. Kita tanya salafi, di mana tepi bumi itu? Kalau setiap yang datar pasti bertepi. Berarti jarak matahari, ketika kita lihat matahari terbenam di barat, berarti tepi bumi itu ketemu dengan matahari, terbakar manusia di sana. Karena jarak matahari di tepi ujung sana lebih dekat dengan matahari, dengan makhluk. Begitu juga kalau terbit di barat, berarti orang yang tinggal di barat terbakar. Karena matahari tidak pada porosnya, mendekat, dekat, kemudian jauh. Ini teori tidak masuk akal. Ini salaf ini persoalannya. Terangkan jarak matahari dengan bumi itu sama. Maka dalam surat Yasin ayat 48 itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, 38, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, matahari tetap di porosnya, dalika takdirul azizul alim, matahari tidak bergerak. Ini ilmiah. Kedua, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kala urujil qadim. Sementara bulan itu kami perjalankan dia pada poros, pada tempat-tempatnya, dia turun, dia berputar kala urujil qadim, ya. Kemudian dia kembali dari ke tempat semula. 39. 40. La syamsu yang bagilaha an tudrikal qamaru walal lailu sa'iqun nahar wa kullun fi falakin yusbihun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, artinya jarak bulan dengan matahari tidak mungkin dempet, tidak mungkin mendekat, jaraknya tetap pada porosnya di ukuran yang sama, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Kalau dia saling berputar, akan terjadi kekacauan malam dan siang. Ini malam tidak berganti dengan kacau, tetap malam tidak diganti dengan siang. Dan masing-masing beredar pada
edarnya, pada garis edarnya. Masing-masing beredar selain matahari, masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka dalil ini membantah pendapat yang mengatakan bumi datar, pendapat yang tidak logik. Inilah pendapat jumhur ulama mufasir ahli tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.